berdoa selesai. Terima kasih buat adik-adik kelas 9A yang udah bisa join di Google Meet pada siang hari ini. Ini untuk absennya, ini kalian semua pakai nama asli apa enggak? Nama asli. Asli, Pak. Oke, Nama asli, Pak. ini absennya tak screenshot aja ya dari daftar hadirnya. Oke, sekali lagi terima kasih yang udah join. Langsung aja kita mulai materi pada hari ini untuk mempersingkat waktu. Materi hari ini itu kita akan bahas mengenai kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, namaku Rozak, mahasiswa PLP UNES. Oke, nah teori kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia ini itu sesuai dengan KD 3.2 atau kalau di buku paket kalian itu bab 3. Nah, untuk mengenai materi hari ini tuh KD ini itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu hakikat dan teori kedaulatan, terus yang kedua itu bentuk dan prinsip kedaulatan negara, terus yang ketiga itu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan negara. Nah, untuk hari ini kita itu akan bahas yang pertama, yaitu mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Nah, sebelumnya kalian tahu gak apa itu kedaulatan? Coba salah satu ada yang mau ada yang tahu apa itu kedaulatan? Nggak tahu, Pak. Dan kemarin itu minggu kemarin udah saya kirimkan untuk materi yang ini sebenarnya. Tapi ini kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai materi yang kemarin. Nah, kedaulatan itu merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pembentukan negara. Nah, kita contohnya aja ya yang kenapa kok sebuah kedaulatan itu sangat penting. Itu kita lihat contoh buruknya aja, itu kita lihat di Timur Tengah, terutama yang baru-baru ini booming itu di Afghanistan, di mana pemerintahannya itu digulingkan oleh kelompok Taliban. Jadi kedaulatan pemerintah yang sebelum kedaulatan negara Afghanistan itu melemah karena terjadi pergolakan politik dan peperangan itu, seperti itu. Jadi kedaulatan itu sangat penting biar tidak terjadi kayak hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Terus ini ada video. Mana, Pak? Apa yang kalian dapat Ini suaranya dan kedengeran apa enggak? nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis. Nggak ada videonya ya, Pak. Jutaan anak kelihatan, bangsa Pak. harus gugur agar bangsa Oh, tenang.
Halo. Pantesan. Oke, sorry. Kedengeran apa enggak? Gak ada suaranya, Pak. Oke. Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis. Gini aja, ini nanti untuk PPT-nya bakal tak kirim di Google Classroom. Nanti silahkan kalian lihat sendiri untuk videonya aja. Itu nanti ada di PPT-nya. Silahkan nanti PPT-nya itu dipelajari aja. Tapi ini tak jelasin lagi. Pokoknya untuk video ini itu memperlihatkan bagaimana itu para pahlawan dan veteran perang kita itu dalam perjuangan dalam mendapatkan kedaulatan kita saat ini. Jadi kedaulatan kita saat ini itu adalah buah hasil dari perjuangan para pahlawan kita. Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikan apa yang udah mereka perjuangkan gitu. Terutama itu mengenai bangsa ini, kedaulatan bangsa Indonesia itu harus kita perjuangkan melalui cara kita masing-masing gitu. Terus selanjutnya kita langsung aja menuju ke materi. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini tuh ini semua ada 5. Ya intinya itu ya bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Menjelaskan, memahami, mendeskripsikan, terus menyusun laporan dan menyimpulkan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya langsung aja ini untuk hakikat dan teori kedaulatan. Kita yang pertama itu adalah hakikat. Hakikat itu apa sih? Hakikat itu intinya atau core-nya dari sebuah hal. Nah, terus hakikat kedaulatan itu adalah intinya adalah kekuasaan tertinggi, karena kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu daulah. Hasilnya pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Intinya kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Nah, terus menurut John Bodin, kedaulatan itu memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama itu asli. Itu artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi maksudnya asli itu kedaulatan itu benar-benar ada dan tidak terikat atau tidak terbentuk dari kedaulatan lain atau kekuasaan lain gitu. Terus permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahannya sudah berganti. Nah, artinya permanen itu ya selama ada negara ya ada kedaulatan gitu, walaupun presidennya ganti, perdana menterinya ganti atau pemerintahannya kolaps, itu tetap ada kedaulatan itu, dan nanti kedaulatan itu akan dilimpahkan ke pemerintahan yang ada gitu. Terus tunggal itu artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lainnya. Artinya itu tunggal itu ya satu negara ya satu kedaulatan gitu. Tidak ada dalam satu negara ada 2 kedaulatan, 3 kedaulatan itu tidak ada. Jadi satu negara ya satu. Terus yang terakhir itu tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi ketika suatu negara itu memiliki kedaulatan itu ya negara tersebut bebas untuk melakukan semuanya, tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya atau negara lainnya seperti itu.
Terus, apa sih arti dari, negara yang berdaulat? Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Jadi artinya negara berdaulat ya, negara yang memiliki kekuasaan atas negara itu sendiri gitu. Jadi kan tadi kan kedaulatan itu artinya kekuasaan tertinggi. Jadi negara berdaulat ya, kekuasaan tertinggi dalam menjalankan negara. Terus, untuk Indonesia itu pertama kali, bisa disebut sebagai negara berdaulat itu adalah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau proklamasi kemerdekaan. Karena pada saat 17, Agustus 1945 itu, kita itu udah memenuhi unsur de facto dalam pendirian negara. Kan, eee, dalam pendirian negara itu ada 2 unsur, de facto dan de jure. Kalau de facto itu ada, eee, 3 syarat untuk memenuhi unsur de facto, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Nah, pada 17 Agustus itu, Indonesia sudah memenuhi unsur de facto. Jadi, Indonesia itu sudah bisa dikatakan sebagai negara berdaulat itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi saat Indonesia itu sudah menjadi negara yang berdaulat, maka Indonesia itu bebas untuk menentukan nasib bangsanya sendiri, mengatur pemerintahannya sendiri gitu, tanpa campur tangan dari negara lain. Karena Indonesia sudah merupakan negara yang berdaulat sampai saat ini. Nah, terus selanjutnya, bentuk kedaulatan. Nah, bentuk kedaulatan ini dibagi menjadi, 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, kedaulatan ke dalam itu apa? Intinya itu kedaulatan ke dalam itu adalah, eee, kekuasaan untuk, mengurusi rumah tangganya sendiri. Mulai dari pemerintahannya, terus undang-undang, terus, mengatur sumber daya alam, mengatur rakyatnya, itu merupakan kedaulatan ke dalam. Jadi intinya, untuk mengurusi rumah tangganya sendiri itu merupakan kedaulatan, ke dalam. Terus ada kedaulatan keluar. Nah, kedaulatan keluar ini mempunyai, arti itu, eee, kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Jadi kalau kedaulatan keluar ini adalah, kedaulatan untuk, eee, bekerja sama atau berhubungan dengan negara lain, Collab. maupun organisasi internasional gitu. Kalau tadi kan unsur-unsur bentuk negara kan ada de facto dan de jure. Nah, kalau kita, singgung lagi atau kita runutkan lagi itu kalau kedaulatan ke dalam itu de facto atau yang tadi 3 unsur wilayah, rakyat, dan pemerintah berdaulat itu untuk melaksanakan kedaulatan ke dalam. Nah, terus secara de jure itu kan, pengakuan dari negara lain. Nah, unsur de jure ini itu yang digunakan untuk melakukan kedaulatan keluar, di mana boleh untuk bebas untuk, bekerja sama dengan negara lain karena sudah diakui sebagai sebuah negara, seperti itu. Jadi ada hubungannya antara, syarat terbentuknya negara dengan, kedaulatan itu. Terus selanjutnya, ini teori kedaulatan. Nah, teori kedaulatan ini ada 5, yaitu yang pertama kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan, hukum, dan kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan Tuhan ini itu, intinya itu kedaulatan itu berasal dari Tuhan atau kekuasaan itu, kekuasaan suatu negara, itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Nah, jadi, semuanya itu berasal dari Tuhan, seperti itu. Termasuk kedaulatan itu sendiri. Nah, terus selanjutnya itu ada kedaulatan raja. Nah, ini kedaulatan raja ini merupakan,
lanjutan dari kedaulatan Tuhan atau perkembangannya. Nah, dari tadi kan kekuasaannya itu kan berasal dari Tuhan. Nah, menurut teori kedaulatan raja, tadi kekuasaan yang dari Tuhan itu diturunkan ke raja. Nah, raja ini itu dianggap sebagai manifestasi atau perwujudan Tuhan atau juga keturunan dari Tuhan gitu. Kalau contohnya itu kayak di Jepang. Jepang itu dulu pas masa kekaisaran Jepang, masa eh, Kaisar Hirohito waktu Perang Dunia Kedua itu dia menganggap dirinya itu Kaisar Jepang itu sebagai keturunan dewa, keturunan dewa Amaterasu. Nah, jadi segala kekuasaannya itu ya berasal dari dewa-dewa yang ada di Jepang gitu dan diturunkan ke keturunannya yang dianggap sebagai Kaisar Jepang gitu. Itu salah satu contohnya. Terus kayak di Mesir juga seperti itu. Kalau di Mesir kan ingat cerita Nabi dan Rasul mengenai Fir'aun. Nah, Fir'aun itu kan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan dan juga raja gitu. Jadi karena dia Tuhan, jadi dia bebas untuk melakukan semua hal gitu. Termasuk untuk menjalankan negaranya seperti itu. Terus selanjutnya adalah teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara ini adalah kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Jadi seseorang yang memegang kekuasaan negara atau presiden atau pemimpin negara itu bebas melakukan suatu hal pada negaranya. Ini terjadi contohnya itu kayak di waktu Perang Dunia Kedua. Adolf Hitler itu kan dia sebagai kepala negara itu melakukan kedaulatan negara di mana dia bebas melakukan semua hal karena dia merupakan kepala negara gitu. Jadi karena kebebasan itu dia menjadi seorang yang diktator. Terus yang yang keempat itu adalah kedaulatan hukum. Nah, menurut kedaulatan hukum ini kekuasaan pemerintah itu berasal dari hukum yang berlaku. Jadi segala hukum yang dibuat itu merupakan landasan dalam menjalankan kedaulatan gitu. Jadi pemerintah itu membuat hukum-hukum. Nah, hukum-hukum nanti yang ditaati dalam menjalankan pemerintahannya. Terus yang terakhir itu adalah kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini sangat kuat ikatannya dengan demokrasi. Jadi kekuasaan itu dimiliki oleh rakyat. Nah, rakyat ini melimpahkan kekuasaannya kepada seorang, bisa itu perdana menteri atau presiden. Jadi melalui pemilihan umum. Jadi rakyat itu memilih wakil-wakil rakyatnya. Nah, nanti yang mewakili rakyat ini, presiden atau perdana menteri itu nanti yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Nah, tapi rakyat itu boleh untuk dan bisa untuk mengambil haknya kembali. Jadi kalau pemimpin negaranya itu lalai, ingkar, terus tidak melindungi hak rakyat, itu pemerintah bisa rakyat itu bisa mengambil haknya kembali. Kalau kita lihat dalam sejarah Indonesia itu ya pas masa reformasi itu di 1998 lengsernya Presiden Soeharto itu kan karena Presiden Soeharto itu dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka rakyat itu berdemo dan mengambil alih haknya kembali seperti itu. Terus Montesquieu, Montesquieu ini merupakan salah satu ahli dalam teori yang tadi kedaulatan rakyat. Montesquieu ini berpendapat kalau suatu negara itu hanya dikuasai oleh satu orang atau satu kekuasaan, itu akan mengakibatkan sebuah kediktatoran
atau sebuah tirani. Ya contohnya tadi itu seperti masa Jerman pada Perang Dunia Kedua dipimpin oleh Adolf Hitler gitu. Nah, karena tidak boleh seperti itu dan jangan seperti itu harus ada pembagian kekuasaan. Jadi kalau menurut Montesquieu ini kekuasaan itu dibagi menjadi 3 atau sphere of power. Nah, kekuasaan 3 ini itu tidak boleh mempengaruhi kekuasaan lainnya, tidak boleh ikut campur, dan tidak bisa dibagi. Jadi antar kekuasaan itu tidak boleh saling ikut campur. Jadi cuma bisa melaksanakan kekuasaannya masing-masing. Nah, 3 kekuasaan itu apa aja? Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yang kedua itu kekuasaan eksekutif, yang ketiga itu kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Eksekutif itu melaksanakan, terus melaksanakan undang-undang tadi yang dibuat oleh legislatif. Terus yudikatif itu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau disebut itu kata lainnya kekuasaan kehakiman. Jadi yang mengurusi hukum-hukum itu kekuasaan yudikatif. Seperti itu. Terus selanjutnya, apa sih landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia? Nah, itu bisa dilihat. Yang pertama itu adalah di pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia alinea keempat. Terus yang selanjutnya itu pasal 1 ayat 2, terus pasal 1 ayat 3, terus pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945. Jadi landasan dalam Indonesia berdaulat itu ada 4 ini. Seperti itu. Nanti silahkan cari sendiri apa arti pasalnya. Ayat 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1 itu nanti tolong cari sendiri lah. Kan bisa gampang loh sekarang, tinggal cari di Google aja, itu sangat mudah. Terus ini ada tugasnya cukup gampang sebenarnya, yaitu membuat satu paragraf, minimal satu paragraf, 2 boleh, 3 boleh, malah bagus kalau banyak, itu mengenai renungan kalian dan pendapat kalian mengenai pentingnya menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, menurut kalian pentingnya apa sih kita kok harus menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini, itu pentingnya apa? Itu. Dan tolong jangan kopas di internet, jangan buka Brandly, karena ini cuman gampang kok, cuman minimal satu paragraf. Itu aku bener-bener minta pendapat kalian sendiri, renungan kalian sendiri, seperti itu. Nah, ini dikumpulkan hari ini sampai jam 4 sore deadline-nya, bukan 16.000 itu typo, sorry. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih yang udah join, yang udah dengerin dari Bapak dari awal. Terus ini sebelum tak akhiri, aku bakal mereview lagi dari awal. Nah, mulai dari awal mengenai pokok-pokoknya. Yang pertama itu kan hakikat kedaulatan. Hakikat kedaulatan itu artinya kekuasaan tertinggi, seperti itu. Karena berasal dari kata daulah. Nah, terus selanjutnya ada bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan itu ada 2, yaitu keluar dan ke dalam dan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam itu ya mengatur rumah tangganya sendiri, terus kedaulatan keluar ya melakukan perjanjian dengan negara lain atau organisasi internasional. Terus selanjutnya ada teori kedaulatan. Teori kedaulatan ini ada 5, yaitu yang pertama ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan
raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Intinya tinggal udahlah, itu tinggal kedaulatan Tuhan, berarti pemegang kedaulatan itu Tuhan, kedaulatan raja ya raja, kedaulatan negara ya kepala negara, kedaulatan hukum ya hukum yang menjadi pokoknya, terus kedaulatan rakyat ya rakyat sendiri sebagai pemegang kedaulatan. Terus tadi ada landasan yuridis kedaulatan di Indonesia. Nah, ini ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan dari adik-adik semua? Ya, tidak. Oke. Terima kasih ya yang udah mau join. Itu tugasnya tolong kerjakan lagi. Tolong dikerjakan. Terus terutama yang belum mengerjakan tugas-tugas yang kemarin, oke sip. Tolong yang belum mengerjakan tugas-tugas yang kemarin atau kemarinnya lagi, itu tolong segera dikerjakan lah, jangan ditumpuk-tumpuk. Nanti kalian sahabat sendiri. Kan kalau kalian Baik, Pak. kalau kalian semakin ditumpuk, nanti kan bakal membukit jadi gunung. Nah, itu kalian bakal sahabat sendiri. Saranku sih cuman kalau untuk kalian itu kerjakanlah sehari 1 tugas atau 2 tugas, atau kalau mau rajin ya 3 tugas, itu ya nggak apa-apa, kan masih ada hari Sabtu Minggu itu ya kalian buat mabar atau buat push rank itu ya monggo. Tapi ingat kalau jam sekolah dari pagi sampai siang itu ya mending kerjakan tugas-tugasnya gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Terus ini ada lagi tambahan, sorry ya, lagi. Tolong tetap jaga kesehatan, patuhi 3M anjuran pemerintah. 3M sekarang jadi 5M, nambah lagi mungkin. Itu tolong, terutama ya 3M ya, yang paling gampang itu memakai masker, terus menjaga jarak, terus dan menjauhi kerumunan, itu tolong dilakukan. Terutama kalau keluar rumah itu ya memakai masker lah, itu contoh paling gampang. Karena kan kita tahu sendiri ini Semarang masih level 4, dan sebentar lagi itu bakal ada pembelajaran offline. Tapi kayaknya untuk kelas 9 masih belum ada. Nanti tunggu instruksinya dari sekolahan aja sih kalau itu. Aku juga gak terlalu paham soalnya. Itu aja ya. Terima kasih yang udah join. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.